أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ارزقنا علما وزدنا فهما ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu, tidak ada kata yang pantas kita bisa ucapkan hanya rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberi untuk kita semua kesempatan bisa menuju rumah Allah, melaksanakan salat wajib, menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah berikan untuk kita kesempurnaan, keistiqamahan sampai akhir hayat kita. Lalu salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di awal majlis ini Al-Faqir biar para hadirin maklumi bahwa bahasa Indonesia saya masih terbatas, jadi maafin atas segala kekurangannya dalam menyampaikan apa yang kita pelajari bersama. Lalu kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Faqir biasa di awal majlis ilmu mengingatkan diri dan para hadirin tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis keutamaan majlis-majlis ilmu. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran dan mentadabburinya, mempelajarinya, bermudarasah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan, kita pasti dapat ketenangan dan kita harus meyakini hal ini. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmah kepada kita di majlis ini. Wa haffathumul malaika, al-malaika telah menghadiri majlis kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini yang paling mulia, bahwa nama-nama kita disebutkan fil mala'il a'la. Subhanallah. Siapa anak, siapa para hadirin untuk Allah sebutkan nama-nama kita sama orang-orang yang lebih mulia dari manusia. Ini sebuah nikmat yang perlu kita selalu syukuri.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, untuk menuju rumah Allah, menghadiri majlis ilmu, tidak karena kemuliaan kita, tidak karena kebaikan kita. Ini hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Untuk kita bisa jaga nikmat hidayah ini, selalu kita bersyukur, selalu kita meminta sama Allah Jalla wa'ala menetapkan kita di jalan yang Allah ridha, jalan hidayah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, majlis kita tentang as-sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah, apa sih as-sirah an-nabawiyah? As-sirah an-nabawiyah secara sederhana maknanya yaitu kisah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kisah ini semua aspek kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, entah itu dari sejak lahir sampai wafat Nabi alaihi salatu wassalam, semua kejadian, semua tentangan, sifatnya itu kita akan cerita di belajaran atau majlis kita ini. Subhanallah, manusia yang paling kehidupannya dipelajari yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, para anbiya sebelumnya kisah mereka hanya itu yang ada di Al-Quran yang kita belajari, yang kita tadabburi. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam, semua hal dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi topik belajaran. Ini nikmat yang luar biasa. Allah pilih kita untuk menjadi umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka as-sirah an-nabawiyah tidak hanya sejarah untuk bisa disebutkan atau ceritakan. Sirah nabawiyah para hadirin yaitu sumber pelajaran yang membantu kita untuk dapat teladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu sirah nabawiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pertanyaan yang kedua yang kita ingin pelajari bersama di malam hari ini, limadha nadrus as-sirah an-nabawiyah? Kenapa kita belajar sirah? Kenapa kita belajar sirah? Ini pertanyaan perlu kita diskusi bahkan sama anak-anak kita. Kenapa sirah nabawiyah itu sebuah topik yang penting, perlu kita tanamkan di karakter kita, perlu kita pelajari. Teman-teman, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kepentingan belajar sirah an-nabawiyah adalah yang pertama, kita mengingat nikmat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi alaihi salatu wassalam, para hadirin, adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala beri hidayah untuk kita lewatnya beliau.
kebaikan kita semua ditimbang beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kita belajar sirah, kita harus ingat nikmat kita umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ingat bahwa amalan apapun yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, itu sebuah ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nikmat Nabi alaihi salatu wassalam yang lebih rasa nikmat itu para sahabat. Kenapa? Ketika Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, wafat, para sahabat rasa kehilangan nikmat itu yang begitu luar biasa. Subhanallah. Maka kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam majlis-majlis kita ini untuk mempelajari sirah, agar kita benar-benar rasa bahwa kita umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian salah satu alasan untuk kita mempelajari sirah, yaitu menjadi Nabi alaihi salatu wassalam teladan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam akhlak, dalam sikap, dalam kepemimpinan, dan pengaruan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pengaruan sirat Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar menerapkan akhlaknya beliau, pasti kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Lalu mempelajari sirah para hadirin itu menjadi kita memahami Islam secara benar. Karena sirah menunjukkan bagaimana Al-Quran diterapkan secara nyata dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga membantu kita memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam. Subhanallah. Tadi saya rapat sama salah satu orang punya yayasan besar, yayasan pendidikan terkenal di Surabaya. Beliau berapa kali ulang bahwa agama itu bukan ilmu, agama itu praktik. Ini gimana menurut para hadirin tentang perkataan ini? Agama itu bukan ilmu, agama itu praktik, agama itu kehidupan, berinteraksi. Gimana menurut hadirin? Apakah setuju atau tidak? Ini sebenarnya perkataan ini benar, akan tetapi ada catatan. Bagaimana kita mempraktik agama itu tanpa ilmu? Dan mempraktik agama itu tidak dengan seenaknya,
Harus kita mempraktik agama dalam kehidupan kita itu sesuai apa yang Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita. Ini catatan penting sekali. Dan biasa orang-orang pendidikan mereka ambil istilah-istilah seperti itu. Akan tetapi selalu kita harus menggarisi bahwa iya, agama itu praktik. Akan tetapi kita enggak bisa praktik agama dalam kehidupan tanpa ilmu. Karena sumber agama itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Lidzalik memahami Islam secara benar itu as-sirah an-nabawiyah membantu kita untuk mempraktik, menerapkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita. Lalu kemudian as-sirah an-nabawiyah para hadirin menjawab tantangan zaman sekarang. Kenapa? Dengan mengetahui bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menghadapi tantangan zamannya beliau, entah itu di dunia politik, ekonomi, sosial, itu caranya Nabi alaihi salatu wassalam membantu kita untuk bisa mengambil pelajaran, bisa kita menyelesaikan masalah zaman ini. Dengan apa? Dengan ada sebuah ilmu yang kita pelajari di kampus, yaitu pendekatan Islam. Akan tetapi ada garis bawah. Pendekatan Islam hari ini itu mereka bisa kita bilang tidak terlalu peduli sama ajaran-ajaran sunnah yang murni. Mereka pasti campurkan ajaran-ajaran barat. Mereka ingin menjadi ajaran barat itu mengislamkan ajaran barat. Ini masalah yang perlu kita pahami, bahwa pendekatan Islam tetap pelajaran Islam itu kita harus menerapkan sesuai keadaan kita. Kalau kita ingin dapat pelajaran dari misalnya umat yang lain, bisa kita memanfaatkan ilmu itu, kita tidak boleh meninggalkan ajaran kita, ajaran Islam. Kita tidak boleh menghalangi mengamalkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang misalnya ingin menjadi ilmu modern itu sebuah hal yang penting dalam misalnya contoh, biar bisa kita pahami. Untuk kita melihat hilal atau sebut hilal, kalau kita hanya menerapkan untuk masuk bulan, keluar bulan dengan ilmu modern saja, berarti kita meninggalkan amalan dengan sunnah. Kita boleh memanfaatkan ilmu modern, akan tetapi tidak boleh kita menghentikan amalan dengan sunnah. Berarti sirah nabawiyah itu
membantu kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah zaman sekarang. As-sirah nabawiyah hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala menanamkan identitas keislaman di generasi sekarang. Mempelajari sirah para hadirin memperkuatkan rasa bangga dan cinta terhadap Islam. Dan hal ini subhanallah kita perlu tanami di generasi sekarang. Generasi sekarang yang mereka sekarang lebih tertarik sama dunia-dunia yang lain. Kita perlu mengadakan belajaran sirah terus agar rasa bangga bahwa saya Muslim tetap ada di generasi ini. Lalu sirah adalah saran yang efektif untuk mendidik anak-anak remaja dengan nilai-nilai Islam melalui kisah nyata yang menyentuh hati. Ini mungkin beberapa alasan yang bisa kita dapat dari pelajaran as-sirah an-nabawiyah. Baik. Pertanyaan ketiga di pendahuluan ini, apa perbedaan di antara sirah an-nabawiyah dan sejarah biasa? Perbedaannya para hadirin, yang pertama perbedaan sumber dan tujuan. Bahwa sirah an-nabawiyah ditulis dengan tujuan pemimpinan dan keteladanan, bersumber dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan riwayat para sahabat. Hadhihi sirah. Dan Ar-Rahiq Al-Makhtum Al-Mubarakafuri rahimahullah ta'ala semaksimal mungkin beliau apa yang beliau sebutkan di Ar-Rahiq Al-Makhtum yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah dan As-Sihah, aqwal as-sahabah. Kalau sejarah biasa tertulis untuk dokumentasi, itu sejarah biasa. Terus itu jarang kalau ada yang ketika kita belajar sejarah biasa, jarang untuk kita dengar bahwa belajar sejarah biasa ini ada tujuan yang benar-benar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian perbedaan kedua, topik bahasan. Sirah para hadirin secara khusus membahas kehidupan An-Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk aspek pribadinya beliau sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya beliau, politik dan militer, bahkan cara ekonomi, bahkan masalah rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam bisa kita ceritakan dan bisa kita dapat ilmu dan bisa kita dapat pelajaran
yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi sejarah biasa yaitu menceritakan berbagai peristiwa dari bangsa-bangsa dan peradaban, kerajaan, dan perang, budaya. Perbedaan ketiga yaitu pendekatan dan nilai spiritual. Sirah Nabawiyah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, disampaikan dengan jiwa keimanan. Hal ini penting sekali, bahwa kita belajar sirah ada tujuan untuk angkat kualitas iman kita. Kenapa? Makin kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan mempelajari sirah, makin kualitas keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala, ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala lebih baik. Dan ini sebuah tujuan yang penting kita bisa terapkan, bisa kita selalu ingatkan ketika kita menghadiri majlis ilmu yang kita bermudarasah Al-Quran dan Al-Hadith. Perlu kita ingat bahwa apa yang kita pelajari di majlis-majlis ilmu harus mendorong kita untuk lebih baik. Ketakwaan kita makin berkualitas. Akan tetapi para hadirin, sejarah biasa disampaikan secara objektif dan sekuler. Seringkali tidak menyentuh sisi spiritual. Itu sejarah. Baik. Lalu perbedaan keempat di antara sirah nabawiyah dan sejarah biasa yaitu pengaruh terhadap jiwa. Sirah nabawiyah menguatkan iman dan akhlak. Ketika kita mengamalkan pelajaran dari sirah nabawiyah, ya pasti akhlak kita makin lebih baik. Kita mengikuti apa yang Nabi alaihi salatu wassalam terapkan di akhlak, bagaimana muamalannya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah, bagaimana muamalahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ma'a sahaba, sama anak-anak kecil, bahkan sama orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Akhlak kita makin lebih baik. Akan tetapi sejarah biasa bisa menambah pengetahuan dan wawasan, namun belum tentu sejarah biasa itu membentuk karakter atau akidah. Menambah pengetahuan, ya. Baik. Ini 4 perbedaan yang mungkin Al-Faqir bisa sampaikan di kesempatan ini. Lalu poin yang terakhir di majelis kita malam ini, yaitu kita akan belajar bersama
belajaran dari Ar-Rahiq Al-Makhtum. Secara singkat, Ar-Rahiq Al-Makhtum itu Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala ketika karya Ar-Rahiq Al-Makhtum ingin memudahkan mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Ar-Rahiq Al-Makhtum ini sebuah buku datang setelah As-Sirah Nabawiyah itu di dalam buku-buku hadis. Kalau kita lihat juga Sirat Ibn Hisham, Sirat Ibn Hisham itu banyak riwayat-riwayat yang ada di Sirat Ibn Hisham. Jadi sebutkan hadis-hadis. Itu tidak hanya mempelajari sirah, bahkan bisa mempelajari riwayat-riwayat hadis. Akan tetapi Al-Mubarakfuri ingin mudahkan, mensingkatkan sirah seperti ini. Akan tetapi sumbernya beliau dari kutubul hadis, dari buku-buku hadis, entah itu Al-Bukhari, Muslim, As-Sunan, dari buku-buku yang sebutkan As-Sirah An-Nabawiyah dengan riwayat-riwayat al-hadis atau bahkan perbedaan di antara riwayat al-hadis. Al-Mubarakfuri tidak ingin kita terlalu pusing untuk mempelajari sirah. Beliau karya Ar-Rahiq Al-Makhtum sebenarnya di dalam lomba buku-buku as-sirah atau menerapkan as-sirah an-nabawiyah secara mudah untuk umat Islam. Karena itu sebuah poin yang sering disebutkan Ar-Rahiq Al-Makhtum. Itu apa perbedaan di antara Ar-Rahiq Al-Makhtum dan yang lain? Yaitu buku Ar-Rahiq Al-Makhtum dapat penghargaan dari Al-Malik Faisal rahimahullah di Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Terus secara singkat, apa isi Ar-Rahiq Al-Makhtum? Ar-Rahiq Al-Makhtum, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang kita insyaAllah akan belajar bersama. Sebelum kita cerita tentang nasab Nabi alaihi salatu wassalam, miladnya, sebelumnya keadaan Arab sebelum Nabi alaihi salatu wassalam, cara kehidupan mereka, bahkan cara kedaulatan mereka, bagaimana perinteraksi mereka, bagaimana kehidupan politik mereka. Itu insyaallah kita akan mempelajari secara singkat. Kita insyaallah akan fokus lebih ke Nabi alaihi salatu wassalam, dari nasabnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kelahirannya beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian 40 tahun sebelum menjadi nabi. Itu ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Lalu kemudian ketika diutus untuk menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da dhalik ad-da'wah as-sirriyah, da'watnya Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama waktu di Makkah. Lalu kemudian ad-da'wah al-jahriyah, ba'da dhalik bai'at al-aqabah al-ula wal-thaniyah, da'watnya beliau sama kabilah-kabilah yang lain sebelum hijrah ila al-Madinah. Ba'da al-hijrah, bagaimana keadaan beliau di Madinah. Itu insyaallah semua kita akan belajari bersama. Terus
di Ar-Rahiq Al-Makhtum cara niat beliau untuk menyebutkan kisah al-ghazwat, yaitu berang-berang beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, cara beliau Ar-Rahiq Al-Makhtum beda dengan yang lain. Bisa mungkin para hadirin ketika baca di kalau terjemah ana belum baca, akan tetapi kalau buku yang dalam bahasa Arab, subhanallah, cara penyampaian beliau atau cara beliau ketika cerita dengan ghazwat Nabi alaihi salatu wassalam itu sangat menyentuh hati. Subhanallah. Lalu mengakhiri Ar-Rahiq Al-Makhtum dengan kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam dalam rumah tangga. Bagaimana berinteraksi beliau di dalam rumah dengan istri-istri, dengan anak-anak, terus kehidupan sosial beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menyampaikan pelajaran kepada para sahabat. Lalu yang terakhir wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keadaan Madinah dan para sahabat setelahnya wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Semoga Allah berikan untuk kita istiqamah. Semoga Allah berikan untuk kita pertolongan, bisa kita memanfaatkan ilmu as-sirah itu semaksimal mungkin, bisa menerapkan dalam kehidupan kita, dalam pendidikan anak-anak kita. Hafizakumullah wa baraka fikum. Secara singkat, ini yang Al-Faqir bisa sampaikan di malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita dunia maupun akhirat. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Ana tahu bahwa majlis kita ini sebagai pendahuluan. Tidak masalah untuk mensingkatkan. Insyaallah majlis yang akan datang biidznillah sesuai waktu biidznillah. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Kita bisa tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد